Lingkungan adalah cerminan masa depanmu. Jika kamu terus berada di tempat yang salah, jangan harap dirimu tumbuh menjadi versi terbaikmu. Lingkungan yang salah bukan hanya membuat kita berhenti berkembang, tetapi secara perlahan mematikan mimpi-mimpi kita. Jadi pertanyaannya adalah, sudahkah kamu berada di lingkungan yang mendukungmu? Ada sebuah kisah yang ingin saya ceritakan. Seorang pemuda berbakat, sebut saja namanya Stephen. Dia berada di lingkungan yang selalu mengejek ide-idenya. Setiap kali dia mencoba sesuatu yang baru, lingkungannya menertawakannya dan berkata, "Untuk apa repot-repot? Kamu tidak akan pernah berhasil." Dan Stephen lambat laun menganggap suara lingkungan itu menjadi suaranya sendiri. Stephen mulai percaya bahwa dia memang tidak cukup baik. Akhirnya, dia berhenti mencoba dan mimpinya pun terkubur. Apakah kamu pernah merasa seperti Stephen? James Clear dalam bukunya The Atomic Habits berkata, lingkungan adalah arsitek kebiasaan kita. Lingkungan yang salah bukan hanya berpotensi membatasi diri, namun juga menciptakan kebiasaan yang rusak, seperti keraguan, ketakutan, dan kemalasan. Tapi bagaimana kita tahu bahwa lingkungan kita adalah masalahnya? Mari kita bahas tanda-tandanya. Ada 3 hal. Yang pertama, perasaan tidak diterima. Ketika kamu berada di lingkungan yang salah, perasaan diterima menjadi barang langka. Tidak peduli seberapa keras usahamu, lingkungan itu akan membuatmu merasa tidak cukup baik. Ini bukan soal kritik yang membangun, tapi ejekan yang menjatuhkan. Brené Brown dalam bukunya Daring Greatly berkata, kita semua memiliki kebutuhan dasar untuk diterima dan dihargai apa adanya. Namun, jika lingkunganmu selalu menghakimi, merendahkan, dan mengabaikan nilaimu, maka kamu tidak berada di tempat yang tepat. Yang kedua, kehilangan diri sendiri. Lingkungan yang salah memaksa kita untuk menjadi seseorang yang bukan diri kita. Kita mulai bertanya-tanya, siapa aku sebenarnya? Robin Sharma menulis dalam bukunya The Monk Who Sold His Ferrari, mengorbankan dirimu untuk sesuatu yang tidak mencerminkan hatimu adalah bentuk penghancuran diri. Bayangkan ini, kamu berada di tempat yang selalu menekanmu untuk bersaing dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsipmu. Atau mungkin kamu berada di antara teman-teman yang membuatmu merasa bersalah karena memilih jalan hidup yang berbeda. Apa yang terjadi? Kamu kehilangan identitasmu. Yang ketiga, tidak ada dorongan untuk berkembang. Lingkungan yang salah membuat kita nyaman dalam zona stagnasi. Tidak ada tantangan, tidak ada dorongan untuk maju. Bayangkan sebuah tanaman yang ditanam di tanah tandus. Tidak peduli seberapa kuat keinginannya untuk tumbuh, ia tidak akan pernah berkembang tanpa nutrisi yang tepat. Lingkungan yang baik adalah yang mendorongmu untuk mencoba belajar dan gagal tanpa takut dihukum. Jika lingkunganmu malah menghentikanmu dengan kata-kata seperti, jangan terlalu ambisius lah, itu terlalu sulit untukmu, maka itu adalah sinyal bahwa kamu perlu mencari tempat yang baru. Kenali lingkungan yang tepat. Langkah pertama adalah mengenali seperti apa lingkungan yang mungkin mendukung. Napoleon Hill dalam Think and Grow Rich menulis, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersamamu. Pastikan 5 orang terdekatmu. Perhatikan dia, apakah mereka memotivasimu atau malah menjatuhkanmu. Apakah mereka mendukung tujuanmu atau justru menertawakanmu. Orang-orang di sekitarmu memiliki pengaruh yang sangat kuat, yang sangat besar terhadap siapa dirimu dan siapa kamu di masa depan. Jika 5 orang terdekatmu adalah orang-orang yang selalu pesimis, suka mengeluh, atau tidak percaya pada potensi mereka sendiri, kemungkinan besar kamu akan terpengaruh oleh pola pikir itu. Sebaliknya, jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang optimis, yang terus belajar, yang memperjuangkan mimpinya, kamu juga akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang sama. Napoleon Hill kembali mengingatkan dalam Think and Grow Rich bahwa kesuksesan tidak bisa dicapai sendiri. Dibutuhkan lingkungan pertemanan atau lingkungan yang mampu mendukung visi dan mimpimu. Dia menegaskan pentingnya mastermind group, kelompok orang dengan pikiran yang selaras, yang saling membantu untuk tumbuh dan mencapai tujuan besar. Lalu cobalah bertanya pada dirimu sendiri. Ketika aku berbagi ide atau mimpi besar, apakah mereka mendengarkan dengan serius atau justru menertawakannya? Ketika aku mengalami kegagalan,
Apakah mereka mendukungku untuk aku mencoba lagi atau menyalahkan usahaku? Apakah keberadaan mereka membuatku merasa bersemangat untuk berkembang atau justru membuatku merasa cemas dan lelah? Ini pertanyaan. Ingat, hubungan yang baik adalah hubungan yang saling membangun. Jika 5 orang terdekatmu tidak memotivasi, mendorong, atau mendukungmu, mungkin saatnya kamu mempertimbangkan untuk mencari lingkungan baru yang lebih positif. Yang kedua, berani melepaskan. Melepaskan lingkungan yang salah tidak mudah. Kita sering terjebak oleh rasa takut, kehilangan teman, takut dianggap egois, atau takut menghadapi dunia sendirian. Tapi ingat, kata-kata Mark Manson dalam bukunya The Subtle Art of Not Giving a Fuck mengatakan tidak kepada sesuatu yang salah adalah langkah pertama menuju kebebasan. Tapi apa artinya ini? Mengapa mengatakan tidak itu penting? Dan mengapa hal itu seringkali terasa begitu sulit? Kita sering terjebak dalam kebiasaan untuk selalu berkata iya meskipun itu merugikan diri sendiri. Kita takut mengecewakan orang lain, kita takut dianggap egois atau tidak peduli. Kita merasa terikat dengan situasi atau hubungan tertentu karena rasa tanggung jawab, loyalitas, atau bahkan kebiasaan. Namun, apa yang sebenarnya terjadi ketika kita terus berkata iya pada sesuatu yang salah? Kita kehilangan kendali atas hidup kita. Kita terus mengorbankan waktu, energi, dan bahkan kebahagiaan demi sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Ketika kamu berkata tidak pada sesuatu yang salah, kamu sebenarnya sedang berkata iya kepada sesuatu yang lebih baik. Bayangkan ini, kamu memiliki sebuah taman kecil. Setiap hari kamu menyiram semua tanaman, termasuk gulma atau toksik yang tidak pernah kamu tanam. Gulma itu tumbuh liar, mengambil nutrisi dari tanah, dan akhirnya menghancurkan tanaman yang kamu rawat dengan hati-hati. Mengatakan tidak pada sesuatu yang salah sama seperti mencabut gulma itu dari tamanmu. Ketika kamu melakukannya, kamu memberi ruang bagi tanaman yang kamu inginkan untuk tumbuh dengan subur. Sama halnya dalam hidup. Ketika kamu mengatakan tidak pada hubungan yang toksik, pekerjaan yang tidak lagi membuatmu berkembang, atau kebiasaan buruk, kamu membuka ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat. Namun jika kamu terus bertahan dalam hubungan yang penuh dengan manipulasi atau ketidakjujuran, kamu sebenarnya sedang berkata tidak kepada peluang kamu untuk kamu menemukan seseorang yang benar-benar bisa menghargai kamu. Seperti berusaha memperbaiki cermin yang retak. Kamu bisa mencoba terus-menerus, namun hasilnya tetap cacat. Mengatakan tidak berarti menerima bahwa kamu layak memiliki cermin baru yang utuh. Jika kamu terus berkata iya pada kebiasaan buruk seperti menunda-nunda atau tidak menjaga kesehatan, kamu sedang berkata tidak pada impian hidup sehat dan produktif. Analoginya seperti memberi makan monster kecil di dalam dirimu. Awalnya memang tampak tidak berbahaya, tetapi jika dibiarkan, monster itu akan tumbuh besar dan akhirnya menghancurkanmu. Mengatakan tidak adalah tindakan keberanian. Mengatakan tidak membutuhkan keberanian karena itu berarti mengambil kendali atas hidupmu sendiri. Ketika kamu berkata tidak kepada sesuatu yang salah, kamu mungkin akan mendapatkan kritik dari orang lain. Merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Kehilangan sesuatu yang sudah akrab, meskipun itu sebenarnya tidak baik bagimu loh. Namun keberanian untuk berkata tidak adalah awal dari transformasi. Itu adalah langkah pertamamu untuk menghormati dirimu sendiri, mengutamakan kebahagiaanmu, dan menciptakan hidup yang sesuai dengan nilai-nilaimu. Mengatakan tidak kepada sesuatu yang salah bukan berarti menyerah atau melarikan diri atau egois. Itu adalah tanda penghormatan kepada dirimu sendiri. Ketika kamu berkata tidak, kamu sedang berkata, aku berhak mendapatkan yang lebih baik. Aku memilih hidup yang selaras dengan mimpiku. Aku berani meninggalkan sesuatu yang tidak sejalan dengan hatiku. So, mulai hari ini, berhentilah menyiram gulma di tamanmu, dan beranilah untuk berkata tidak demi kehidupan yang lebih baik. Jangan biarkan ketakutan menahanmu. Melepaskan bukan berarti kamu menyerah, tetapi kamu memilih untuk memprioritaskan dirimu sendiri. Kemudian membangun lingkungan baru. Mencari lingkungan baru tidak harus berarti mengubah seluruh hidup sekaligus. Mulailah dari hal kecil. Temukan komunitas yang sejalan dengan nilai-nilaimu.
Bahkan lingkunganmu bisa dimulai dari konten yang kamu konsumsi setiap hari, buku yang kamu baca, video yang kamu tonton, atau orang yang kamu ikuti di media sosial. Dale Carnegie dalam How to With Friends and Influence People berkata, lingkungan terbaik adalah yang membuatmu merasa didengar, dihargai, dan diberdayakan. Pilihlah orang-orang yang memperlakukanmu dengan cara seperti itu. Lingkungan yang salah adalah salah satu hambatan terbesar dalam hidup kita. Ia mencuri waktu, energi, dan potensi kita. Tapi kabar baiknya, kita tidak harus terjebak selamanya. Kita selalu punya pilihan untuk berubah. Paulo Coelho dalam The Alchemist berkata, ketika kamu benar-benar ingin mengubah hidupmu, alam semesta akan mendukungmu dengan caranya sendiri. Tetaplah optimis dan berprasangka baik kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan mengubah hidupmu. Pasti itu. Ingat, Tuhan sudah memberikan clue. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung bagaimana prasangka hambaku saja. Jika prasangkanya baik, maka aku berikan yang baik. Jika buruk, hasilnya maka akan seperti itu juga. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika mereka tidak mau mengubahnya. So sekarang, mulailah dengan bertanya, apakah lingkungan ini mendukung mimpiku? Dan jika jawabannya tidak, beranilah untuk melepaskan dan mencari tempat yang lebih baik. Ingat, hidup terasa sangat murah jika dihabiskan di tempat yang salah. Sekarang bagaimana pendapatmu? Bagaimana lingkunganmu saat ini? Apakah itu mendukungmu atau justru membuatmu merasa terjebak? Ceritakan di sini, siapa tahu ceritamu bisa menginspirasi orang lain yang sedang menghadapi situasi yang sama. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kamu berhak tumbuh di tempat yang mendukungmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.